Halo semuanya, nama saya Debina Pauling. Saya dari kelas 2 Manajemen F, mata kuliah Lab Keuangan dengan NPM 1941355 Universitas Internasional Batam. Di video ini saya akan menjelaskan tentang millennial investing atau investasi anak muda. Dari katanya aja udah milenial dan investing. Milenial itu artinya anak-anak muda zaman sekarang atau anak-anak remaja. Investing itu artinya investasi. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari millennial investing itu adalah bagaimana cara anak muda atau anak-anak zaman sekarang, remaja-remaja milenial untuk mengelola dan mengaplikasikan uang yang mereka punya dan ditaruh ke suatu tempat dengan mendapatkan keuntungan di masa kedepannya. Jadi mereka taruh uang yang mereka punya di satu tempat tertentu untuk dapat keuntungan untuk kedepannya atau dalam jangka waktu pendek dan panjang. Terus millennial investing itu juga ada banyak jenisnya, nggak cuman satu doang. Ada reksadana, ada investasi saham, ada investasi aset, properti, itu yang biasa disebut dengan physical investing. Dan ada yang financial investing itu ada yang reksadana, investasi saham, ada yang investasi di bank atau deposito. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi di dalam deposito, di dalam suatu bank. Deposito itu apa? Deposito itu adalah suatu produk di dalam yang dikeluarkan oleh setiap bank untuk menyimpan duit dan mendapatkan bunga atau menyimpan uang untuk mendapatkan bunga. Deposito ini ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Jadi kita bisa memilih periode waktunya mau berapa lama kita menaruh uang di deposito bank ini. Oke, ngomongin deposito, di dalam bank ada produk-produk deposito atau tabungan atau giro. Beda sama tabungan, deposito itu nggak bisa kita tarik setiap waktu seperti tabungan. Kalau kita punya tabungan suatu bank, bank A, kita bisa selalu tarik dan masukin uangnya kapan aja kita butuh, kapan aja kita mau simpan uangnya kita bisa tarik dan masukin. Nah, beda sama deposito. Kalau deposito itu uangnya itu bakal di hold sama suatu bank, itu bakal dikunci dalam periode yang beberapa lama yang udah kita tetapkan di awal perjanjian, sampai waktu jatuh tempo baru kita bisa ambil atau baru kita bisa tambahin gitu. Jadi contohnya saya menabung uang, saya taruh uang di bank A, saya taruh uang di perjanjian awal itu selama 3 bulan, karena biasanya beberapa deposito di setiap bank itu kelipatannya itu 3 bulan per 3 bulan. Jadi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Contoh saya taruh uang di bank A selama 3 bulan. Jadi nanti uang yang bisa saya ambil itu setelah 3 bulan saya taruh uangnya ke bank itu. Jadi uangnya itu dikunci dulu, nggak bisa sembarang kita ambil sebelum waktu jatuh temponya. Nah, kalau misalnya kita mau butuh uangnya nih, kita ambil karena kebutuhan mendadak, bisa, cuman beberapa bank itu ada kena penaltinya. Tapi nggak semua bank, disesuaikan dengan perjanjian awal yang udah kita tentuin gitu. Jadi ada penalti atau didenda atau ada konsekuensi apanya dari bank itu berbeda-beda. Oke, di sini saya akan menjelaskan 2 sistem deposito. Yang pertama itu adalah non-ARO. ARO itu kepanjangan dari automatic rollover. Jadi uang yang kita udah depositokan tadi, yang kita udah simpan tadi itu, dan yang sudah berbunga, setelah jatuh tempo uangnya akan mengendap. Jadi kita tambah 3 bulan nih, 3 bulan kita deposito, setelah 3 bulan udah selesai, uangnya tuh mengendap dan bunganya tuh udah mengendap, gitu aja, nggak diapa-apain, nggak diambil, terserah kalau mau diambil, cuman uangnya nggak akan bertambah dan bunganya juga nggak akan bertambah lagi, karena udah mengendap. Itu yang namanya non-ARO. Oke, yang kedua itu sistemnya ARO atau automatic rollover. Nah, automatic rollover ini maksudnya gimana? Maksudnya itu uang yang tadi kita udah depositokan, misalnya udah jatuh tempo setelah 3 bulan pertama dari perjanjian yang kita udah tetapin. Nah, kita di awal ini janjiin di ARO-in aja atau di automatic rollover aja. Jadi setelah 3 bulan yang udah jatuh tempo itu, uangnya akan diputar lagi atau uangnya bakal langsung diperpanjang sesuai dengan periode awal. Periode awal itu 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan, misalnya tanggal 1 di bulan ketiga udah jatuh tempo, tanggal 2 nya itu otomatis perpanjang lagi. Itu namanya automatic rollover atau ARO. Cocok buat orang yang nggak mau pusing lagi mikirin uangnya, nanti dia mau perpanjang lagi atau uangnya dia mau pindahin atau dia mau tambah nominal supaya bunganya naik atau apa. Itu cocok buat orang yang kayak gitu. Jadi uangnya langsung di automatic rollover biar nggak perlu pusing lagi, jadi langsung diperpanjang.
Oke, di dalam deposito satu bank juga ada satu sistem yang namanya compound interest. Jadi saya kasih contoh di sini. Misalnya saya mau tabung uang nominalnya 10 juta. 10 juta jangka waktunya 1 bulan, bunga yang saya dapat itu 5% dalam setahun. Jadi kalau misalnya saya ambil sistem non-ARO atau sistem non-automatic rollover itu, uang yang akan saya dapat setelah jatuh tempo dan mengendap itu bunganya sekitar 33.333. Kita bisa hitung 30.000 sekian. Jadi setelah 1 bulan jatuh tempo dan kita nggak perpanjang, uang yang kita dapat itu adalah 10 juta tambah 33.000 sekian. Itu karena kita nggak perpanjang. Nah, kalau kita pakai sistem yang kedua yang ARO atau automatic rollover, itu contohnya itu 10 juta yang tadi yang saya punya di dalam 1 bulan setelah jatuh tempo saya akan dapat 10 juta 33.333. Nah, pokoknya itu 10 juta dan bunganya 33.333 dan diperpanjang. Jadi kalau misalnya kita pakai sistem compound interest di dalam sistemnya ARO atau automatic rollover, jadi pokok yang kita udah dapat tadi 10 juta pokok pertama, dan bunga yang kita dapat setelah 1 bulan itu 33.333 sekian. Jadi setelah digabungin setelah jatuh tempo hasilnya akan 10 juta 33.000 sekian. Nah, karena di rollover atau di ARO, jadi uangnya itu otomatis diperpanjang. Dan kalau misalnya kita pakai compound interest, uang yang diperpanjang itu bukan 10 juta lagi, tapi 10 juta 33.000 sekian. Karena sistemnya itu bunga berbunga. Jadi bunga yang kita udah dapat di uang kita pertama setelah jatuh tempo itu akan dibungakan lagi selama sebesar 5% lagi. Jadi keuntungannya kita pakai compound interest di dalam sistem ARO itu bunga kita berbunga. Kalau misalnya kita pakai yang di non ARO, uang yang kita bungain lagi cuma 10 juta lagi karena 33.000-nya itu masuk ke rekening kita atau masuk ke tabungan yang lain yang kita udah sepakati di awal. Beda sama yang ARO. Jadi itu keuntungan kalau misalnya kita pakai compound interest, bunganya berbunga. Oke, sekarang ngebicarain tentang keuntungannya kita investasi di deposito dalam suatu bank. Yang pertama itu aman. Kenapa bisa dibilang aman? Beda sama investasi-investasi yang mungkin kita pakai bukan di bank. Bedanya apa? Kalau misalnya kita di bank itu akan dijamin sama LPS. LPS itu apa? LPS itu lembaga penjamin simpanan. Jadi kita nggak perlu takut uangnya bakal hilang atau uangnya bakal minus, karena kalau deposito uangnya nggak akan minus, akan selalu naik terus bunganya, akan terus naik terus nominalnya, dan kita nggak perlu khawatir tentang ini kalau banknya bangkrut uang kita balik gak sih? Kalau misalnya banknya gini-gini, uangnya bakal gini-gini, nggak usah takut karena di sini kita ada LPS atau lembaga penjamin simpanan. Mungkin beda sama yang lain yang nggak punya LPS. Jadi contoh nih, kita udah deposito di bank A yang tadi, lalu bank A yang tadi itu bangkrut. Nah, uang kita tuh dijamin sama si LPS atau lembaga penjamin simpanan. Itu yang pertama keuntungannya. Yang kedua itu enaknya itu bunganya tuh lebih tinggi daripada tabungan. Jadi mungkin kalau misalnya kita nabung tabungan biasa, uangnya tuh bunganya cuma dapat 1% aja dalam setahun. Kalau misalnya kita deposito, uang yang kita dapat bunganya itu bisa sampai 5-8% sesuai dengan yang udah dijanjiin di awal gitu. Terus yang ketiga, keuntungannya itu sangat mudah dikelola karena dengan sistem yang tadi saya bilang yang pertama itu yang kita pakai sistem ARO atau non ARO itu, jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi pikir nanti uangnya kalau misalnya udah gini udah berbunga gini-gini, karena kita udah disepakati dari awal. Lalu yang keempat itu pencairannya gampang, cepat. Jadi kalau misalnya nih bener-bener uangnya tuh mendadak butuh, kita bisa tinggal cairin pakai bilet yang kita udah kasih ke bank itu, kita pergi cairin aja. Keuntungan yang terakhir itu adalah deposito itu, kalau misalnya kita deposito risikonya minim. Kenapa risikonya minim? Resikonya lebih kecil daripada investasi di tempat lain karena emang keuntungan yang kita dapat juga emang di bawah dari kita investasi di tempat yang lain. Jadi kalau misalnya contoh nih, ekonomi lagi turun, kenapa saya bisa bilang resikonya minim? Kalau misalnya ekonomi semua lagi turun, kita tetap aman, uang kita nggak akan minus, nggak akan turun sesuai dengan ekonomi, nggak akan berkurang karena uangnya kita itu di hold, dikunci selama sebelum jatuh tempo itu. Jadi kalau misalnya ekonomi turun, bunga kita nggak akan turun karena aman. Terus deposito tuh cocok buat profil resiko konservatif.
Nah, sekarang di sini saya akan kasih tahu tips untuk investasi di dalam deposito. Yang pertama, kalau misalnya kita mau deposito, cari deposito yang ada di bank. Lebih baik lagi kalau misalnya banknya itu punya nama besar. Jadi kita gak perlu takut misalnya dia bangkrut atau punya kejelekannya lah. Terus yang kedua itu jangan tergiur dengan bunga tinggi. Jadi kalau misalnya kita di prospek untuk deposito di tempat yang bukan bank nih, terus nggak ada LPS-nya, nggak ada penjamin simpanannya, bunganya dikasih tinggi berapa belas persen, beda sama yang dijamin sama LPS. Jangan mudah tergiur, karena kalau misalnya tiba-tiba perusahaan itu bangkrut, kita uangnya nggak ada yang jamin, karena mereka tuh nggak dijamin oleh LPS. Yang ketiga itu tipsnya mengambil sistem ARO dan pakai sistem compound interest. Jadi jatuhnya itu bunganya finalnya itu lebih besar daripada kalau misalnya kita nggak ambil compound interest. Oke, itu aja yang bisa saya kasih di dalam video ini. Jadi kalau misalnya kalian yang udah mau mulai nabung atau investasi, mungkin kalian bisa coba investasi di deposito, karena saya pribadi juga udah coba investasi di deposito dan itu menguntungkan dibanding sama investasi yang mungkin jatuhnya lebih besar tapi kurang aman dibanding deposito di bank yang udah dijamin LPS. Dan enaknya deposito ini gak perlu nominal yang sampai harus beratus-ratus juta, karena di sini kita ngomongin millennial investing, jadi anak muda. Kan gak semua anak muda punya duit yang udah langsung ratusan juta atau langsung miliar kan. Jadi mungkin kita coba investing dengan nominal puluhan juta dulu. Jadi kalau misalnya kita mau deposito di suatu bank itu bisa mungkin pakai nominal yang start dari 30 juta atau 40 juta, 50 juta gitu. Dan sangat gampang karena setiap bank itu udah punya produk depositonya. Jadi kita yang udah punya tabungannya, otomatis kita udah bisa deposito di bank tersebut. Gitu sih. Jadi yang mau investasi boleh coba deposito di bank-bank yang kalian percaya. Tuh, semoga video ini membantu untuk kalian yang mau mulai investasi di umur-umur segini, supaya bisa pikir-pikir lagi mau investasi di tempat yang mana yang lebih baik. Gitu. Thank you for watching.